Halo teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas apa itu autentikasi login sederhana menggunakan PHP dan MySQL. Sebelumnya, perkenalkan saya Septia Yesa Putri dari Pendidikan Akuntansi dengan NIM 23021060005. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian autentikasi login. Jadi, pada autentikasi login ini adalah proses untuk memastikan bahwa pengguna yang masuk ke sistem adalah pengguna yang sah. Jadi, autentikasi ini dilakukan menggunakan username dan password. Ketika username dan password itu salah yang dimasukkan, maka login tidak akan berhasil. Seperti jika data benar, akses akan diberikan. Tetapi ketika data salah, maka akses akan ditolak. Yang selanjutnya adalah tujuan sistem login. Tujuan autentikasi login ini yang pertama itu mengamankan data dan sistem. Yang kedua, membatasi akses pengguna. Jadi tidak semua pengguna bisa masuk ke dalam sistem tersebut tanpa menggunakan username dan password. Lalu yang ketiga, melindungi halaman penting. Yang keempat, mengelola pengguna data sistem. Yang selanjutnya adalah alat yang digunakan. Sistem login sederhana ini menggunakan PHP, yaitu bahasa pemrograman server side. Yang kedua, MySQL, yaitu database penyimpanan data pengguna. Yang ketiga, HTML. HTML ini adalah form login. Jadi, ketika kita memulai coding, kita harus memulainya dengan HTML. Lalu, yang keempat adalah web server. Kita bisa menggunakan Exam atau Laragon untuk menjalankan aplikasi. Web server ini sangat penting dalam berjalannya login sederhana, teman-teman. Penggunaan login sederhana. Lalu selanjutnya adalah alur kerja sistem login. Yang pertama itu pengguna mengisi form login. Yang kedua, data dikirim ke PHP. Lalu PHP tersebut akan mengecek data ke MySQL. Setelah itu password akan diverifikasi. Jika benar login akan berhasil, tetapi jika salah akan muncul pesan error. Yang selanjutnya adalah struktur database. Di dalam database tersebut pastinya ada ID, yaitu ID pengguna, username atau nama pengguna, lalu password. Yang selanjutnya adalah kelebihan PHP dan MySQL. Jadi kelebihannya itu mudah dipelajari teman-teman. Di YouTube banyak sekali orang-orang yang memberikan tutorial untuk membuat login sederhana menggunakan PHP dan MySQL. Banyak digunakan di dunia nyata. Jadi, login sederhana menggunakan ini tuh banyak digunakan di dunia nyata pada dunia pendidikan. Contoh, cocok untuk aplikasi kecil hingga menengah, lalu didukung banyak server hosting. Contoh penerapannya itu, nah ini contoh penerapannya teman-teman. Jadi, sistem login menggunakan PHP dan MySQL ini bisa digunakan pada website akademik, lalu website informasi keuangan, website administrasi, juga aplikasi berbasis web sederhana. Jadi, untuk kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, autentikasi login sangat penting untuk keamanan website. PHP dan MySQL dapat digunakan untuk membuat login sederhana. Juga password harus disimpan secara aman, tidak boleh sembarangan orang mengetahuinya. Sistem login dapat dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya ini adalah relevansi dalam dunia pendidikan. Maksudnya itu adalah contoh penerapan pada dunia pendidikan akuntansi. Autentikasi login sederhana menggunakan PHP dan MySQL memiliki relevansi yang kuat dalam dunia pendidikan.
terutama pendidikan akuntansi, karena berperan penting dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data keuangan, menerapkan prinsip pengendalian internal, serta membatasi sistem atau akses pengguna sesuai kewenangan. Selain itu, sistem ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran praktik sistem informasi akuntansi berbasis teknologi, sehingga membantu mahasiswa memahami penerapan akuntansi digital dalam dunia kerja. Untuk referensi yang saya ambil pada materi kali ini, saya mengambil jurnal luar negeri atau jurnal internasional yang dibuat oleh Syarif S. 2025 dengan judul Design and Evaluation of a Secure Login System Using PHP and MySQL. Iconic Research and Engineering Journal. Volume 9, Issue 4, pp 334 sampai 337. Jurnal ini membahas sistem login berbasis PHP dan MySQL, keamanan, autentikasi, password hashing, dan session management. Sekian presentasi dan materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat login sederhana menggunakan PHP dan MySQL. Jadi sebelumnya kalian itu harus masuk ke Chrome untuk mengetikkan phpMyAdmin. Di situ kalian bisa login menggunakan akun kalian. Setelah kalian login, akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, sebelumnya saya di sini sudah membuatkan dashboard. Dashboard ini saya sudah menambahkan tabel nama dan number kolom. Number kolomnya itu ada ini teman-teman. Ada name-nya itu adalah ID user, nama, username, dan password. Kalian ketik di situ pada sebelah kiri pada bagian name. Lalu bagian type-nya, yang ID user tetap int, lalu bagian namanya itu varchar, sampai password itu varchar semua. Lalu pada bagian ini, default ini kalian non, untuk nullnya kalian yang DS itu yang 3 ke bawah, nama, username, sama password. Untuk bagian ID usernya jangan dicentang. Untuk bagian AI-nya, yang bagian ID usernya kalian centang. Jadi, maksudnya pada bagian AI-nya, ID usernya dicentang, tapi nullnya tidak dicentang. Terus bagian nullnya yang nama, username, password dicentang. Pada bagian defaultnya ini yang nama sampai password tidak dicentang. Lalu setelah itu kalian masuk ke database. Nanti kalian pencet usernya. Nanti di sini saya sebelum jadi kayak gini, kalian harus menuliskan yang pertama itu ada admin, administrator, admin, dan admin. Pada bagian yang bawah sendiri, itu kalian bisa pilih MP5. Di sini saya sudah mengisikan, jadinya seperti ini. Passwordnya gini ya teman-teman, ini otomatis dari sistemnya. Setelah itu, kalian buat file baru di local disk C. Di biasanya exam, lalu htdoc. Di sini saya membuat namanya login sederhana. Ini kosong ya teman-teman sebelumnya. Ini setelah itu kalian bisa terserah pakai apa aplikasinya untuk mengoding. Saya di sini pakai Sublime. Nah, pertama-tama kalian masukkan folder. Dan di sini foldernya sudah saya masukkan, namanya login sederhana sesuai dengan yang saya buat tadi ya teman-teman ini. Nah,
Pada login sederhana kita bisa new file, lalu new file barunya tadi disimpan menggunakan ctrl plus s. Lalu kalian namai dengan indeks PHP. Pada indeks PHP ini, berikut ini adalah contoh codingan saya, teman-teman. Ini bisa dilihat. Nah, ini. Setelah ini kalian simpan di sininya. Sebelum jadi ini, kalian pasti akan error, not found. Lalu, cara mengatasinya, kalian harus nambah file baru, namanya login PHP. Di login PHP ini, kita ngoding lagi teman-teman. Kita masukkan codingannya lagi. Ini adalah codingan yang saya gunakan. Jadi setelah saya tuliskan ini, lalu kita simpan menggunakan ctrl plus s tadi, maka di servernya, di webnya nanti akan berubah jadi seperti ini. Kita bisa tuliskan, semisal kalian mempunyai username kayak Septia 123 gitu. Passwordnya 234. Nah, ini kan sudah bisa diketik teman-teman. Kalian bisa menemui ini ketika masuk ke web atau masuk ke e-learning, pasti kalian harus memasukkan username dan password. Jadi, login sederhana ini sering digunakan pada dunia pendidikan, terutama pada pembelajaran digital. Nah, kan sebelumnya kan biasanya sebelum kita mau ke sebelum di tengah-tengah kan biasanya di sini ya teman-teman. Kalau kalian mau di tengah itu terserah ini namanya. Ini kalian mau di tengah, mau di samping kanan, samping kiri, terserah. Jadi kalian bisa mengganti-ganti ini. Mau di samping atau di tengah, mau di terserah kalian. Ini mau kalian tambahin kayak background atau apapun bisa teman-teman. Cuma saya di sini hanya menjelaskan bagaimana cara awal mengoding login sederhana. Kalau mau dikreasikan mungkin bisa, tapi di sini saya hanya menjelaskan cara yang sederhana aja. Bagaimana cara menampilkan ini? Oh iya teman-teman, di sini tadi cara melihatnya itu sesuai data folder kalian di file ya, data kalian di sini ya teman-teman. Jadi kalian ketik localhost garis miring login sederhana sesuai nama folder yang kalian buat di sini tadi. Nah ini, kalau tidak sama ya kalian tidak bisa login karena ini adalah offline. Bentar. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.